Sebelah mana rumahnya? Nanti sebelah kiri ini. Oh ini, ya. Belok kiri nih. Ini si siapa? Fatimah. Kamu dulu. Fatimah. Bapak, ada apa ini Pak? Sebentar ya. Bapak sebentar, ada apa ini Pak? Sebentar dulu dong. Loh, itu siapa itu? Itu bukannya klien kita, Vel? Iya, itu adalah klien kita Fatimah. Dia ditarik paksa sama bapaknya di situ. Mas, jangan campur Mas ya. Aku nggak mau dijodohin sama bapaknya. Iya, saya tahu Aku nggak mau bapaknya. Bapak jodohin. Saya tahu Anda bapaknya, cuma nggak begitu caranya, Pak. Jangan ikut campur lah. Ya, coba Saya kasih- ngatur dia nanti. Klien kita kali ini seorang anak yang masih sangat muda, umurnya kurang lebih 18 tahun, yaitu namanya adalah Fatimah. Fatimah ini datang jauh-jauh dari Lampung ke Jakarta, cuman pengen nyariin ibunya. Gak bisa. Ayo. Pak, Gak bisa. saya nggak mau dijodohin sama Bapak. Saya mau cari ibu aja. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Jadi kata Feli, Fatimah ini adalah seorang anak perempuan, umurnya kurang lebih 18 tahun. Dia ini pengen mencari ibunya yang katanya ibunya ini dari Lampung ke Jakarta untuk menjadi TKW. Ngelamar menjadi TKW ya, dengan kantor yang ada di Jakarta, kemudian dengan harapan bisa ke luar negeri untuk bekerja di sana. Ada apa sih ibu itu? Kenapa ini masalahnya? Gimana Bu dijodohin? Maksudnya apa sih Bu ini? Fatimah ini mau dijodohkan dengan laki-laki yang sudah beristri, Mas. Ya, itu masih kecil. Itu bapaknya beneran? Bu? Iya, bener bapaknya. Cuman bapaknya kan nggak bener, Pak. Selama ini nggak pengurusin Fatimah. Nggak pernah ngurusin? Enggak. Loh, terus kok dia mau berani-beraninya? Ya itu dia. Karena dia pengen keuntungan sendiri dari anaknya. Mau dinikahkan dengan laki-laki yang udah beristri. Ibu itu yang sudah dianggap sebagai saudara sama Fatimah, yang saudara nginep di rumahnya, itu adalah saudaranya. Selama ini Fatimah tinggal sama ibu? Iya. Dia kabur dari kampung. Saya sangat kasihan, Pak. Saya selama ini udah menganggap Fatimah seperti anak saya sendiri. Saya nggak tega lihat dia buat seperti ini, Mas. Tolong, Mas. Ibunya ini kerja banting tulang, tapi bapaknya menghabiskan uang istrinya. Iya, Mas. Jadi Fatimah ini mau dibawa pulang ke Lampung malam ini juga. Ini bapaknya nggak nyariin ibunya, kok malah ngurusin Fatimah? Gimana sih Bu hubungan bapaknya dengan istrinya tuh Bu? Jadi bapaknya, istrinya kan jadi TKW. Jadi bapaknya Fatimah ini selama ini hanya mengharapkan kiriman dari ibunya Fatimah. Dipakai untuk judi. Dipakai untuk judi uangnya, bukan untuk ngurusin Fatimah. Sehingga Fatimah lari dari kampung. Kita mau bantu serba nggak enak karena kita orang lain. Dan itu hak seorang ayah untuk masa anaknya pulang. Jadi gini aja Ibu, nanti ya kalau ada kabar dari Fatimah di Lampung dan dia mau bantu kita untuk ke sana ke Lampung, kita juga bisa nanti ke Lampung insya Allah. Ya kita bantu Fatimah untuk ke sana ya. Ya kita break pencarian, kita pending dulu. Gue bilang sama Feli sama tim, lebih baik kita tunggu kabar dari Fatimah. Kalau dalam 1 hari 2 hari ini tidak ada kabar, berarti kita coba bantuin yang lainnya. Masyarakat yang lainnya yang memerlukan bantuan. Ya udah ini tadinya kita mau bantuin klien kita Fatimah, cuman ternyata Fatimahnya dibawa pulang sama bapaknya. Jadi mungkin kita coba bantuin klien yang lain aja dulu ya. Sampai nunggu kabar dari Fatimah nantinya. Yuk kita balik lagi ke kantor yuk. Kita briefing dulu. Setelah kita meeting bahwa Fatimah ini tidak bisa melanjutkan pencarian, akhirnya kita sepakat di kantor. Kita akan membantu klien kita yang ada di Malang, Jawa Timur. Ya,
tiket sudah disiapkan sama tim, ya. Informasi yang akurat sudah diberikan sama tim. Nah, tinggal kita survei ke sana dan kemudian membantu orang-orang yang kehilangan saudaranya yang ada di Malang, Jawa Timur. Ya, kita udah siap nih semuanya. Feli juga udah siap? Ya, udah. Ya, Albar juga udah siap? Udah, yuk. Ya, ini kita sudah siapkan tiket kita untuk kepergian ke Malang ya. Malang ya. Ya, nanti di Malang kita akan coba cari informasi ya. Sebanyak-banyaknya tentang klien kita ini dan coba cari targetnya juga. Ada berapa orang yang akan kita bantu di sana insya Allah ya? Insya Allah banyak. 3-4 orang ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Yuk, ini hari udah. Loh. Kita bingung. Bukannya kemarin kamu udah diminta sama bapak kamu untuk pulang ke Lampung? Bukannya kamu kemarin dipaksa sama bapak kamu untuk pulang ke Lampung? Kok kamu ada di sini? Kamu bukannya dilarang sama bapak kamu? Iya kak, saya ini udah dibawa dari Merak, terus saya kabur. Nekat kabur. Iya, saya nekat kabur. Fatima nggak boleh kayak gitu dong. Terus ini bapak kamu nggak tahu dong? Enggak. Dia minta tolong sama kita, minta tolong bantuan sama kita. Supaya dia bisa dibantu, supaya dia bisa ditolong untuk mencari keberadaan ibunya. Ini gini loh, ini kita udah beli tiket, ini mau ke Malang. Ya, ini kita udah mau berangkat ini ke bandara. Oh, ketinggalan gua takutnya. Kak, tolongin aku ya kak, tolong bakal ini aja. Iya, tapi kita udah beli tiket ini. Dan kita udah janjian sama orang-orang yang ada di Malang juga. Iya. Kita udah sepakat ini di sini. Tim juga udah nungguin itu di mobil juga. Kalau nolong sih pasti kita tolongin, tapi yang berhubung kita mau berangkat. Nggak bisa kak, tolongin sekali ini aja kak, tolong banget. Sampai dia katanya tidur di jalanan. Tujuannya apa? Untuk menghindar dari bapaknya. Untuk ikut acara ini katanya. Untuk mencari ibunya. Astagfirullahaladzim. Itu yang membuat gue tersentuh di situ. Ya udah, kalau gitu kita cancel aja tim inti ya, biar tim yang lainnya tetap survei ke sana cari informasi yang akurat dulu ya. Terus ini Mita gimana loh, Man? Kalau kasih tau Mita mungkin kita pending berapa hari. Kalau sudah selesai kasus ini baru kita kemudian. Ya. Ini semua demi kamu loh. Kalau ternyata kamu bohong, informasinya nggak akurat, kita semua marah sama kamu. Kita setuju akhirnya membantuin Fatimah, walaupun dadakan dia ngasih taunya dan walaupun berat untuk membatalkan yang ada di Jawa Timur, tapi terpaksa kita batalkan di Jawa Timur dan kita sepakat untuk membantu Fatimah. Jadi dulu ada orang yang nawarin ibu kerjaan menjadi TKW kak. Jadi ibu saya daftar jadi TKW, tapi sampai sekarang malah nggak ada kabar kak. Gimana ini kak? Tolongin saya ya kak, cari ibu. Ya orang itu tuh maksudnya kamu kenal nggak orang yang ngajakin ibu kamu kerja? Enggak kak. Fatimah ini cerita, ibunya waktu di Lampung itu mendaftar di PT Margahayu ya, untuk menjadi TKW yang bisa dikirimkan ke luar negeri. Ibunya sudah membayar, ibunya sudah tinggal di sana, sudah mendaftar lama dan ternyata nggak ada kabar. Kantor sini, kita petunjuknya apa ini? Kantor, alamat kantornya masih ada nggak? Iya, ada kak. Ini kak. PT Margahayu, Kemayoran. Kita selama menuju ke sana, tim kita suruh survei dulu. Bener nggak ada namanya PT ini, di jalan ini, RT ini, RW ini, kecamatan ini. Ya, Pak, kita menuju ke Jakarta Pusat, Pak. Mana? Tadi? Kemayoran ya? Mayoran ya. Ini kak alamatnya. Ini alamatnya. Tadi kan udah nanya di sana, tapi ini kok. Bagian itu ini. Iya. Kan kayak rumah tapi ya? Tapi ini kok Rame sih mobil pasti PT kali. Ini ya? Heeh. PT apa? Margahayu. Margahayu. Benar itu kak. Coba aja. Benar nggak sih? Pas sampai perusahaan itu,
Kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan di sini, ibu rumah tangga. Kita bingung loh. Kok yang keluar ibu rumah tangga? Gue ngeliat di dalam rumahnya juga seperti rumah, bukan kantor. Permisi. Assalamualaikum. Maaf, ibu ini PT Margahayu bukan ya? Kok kayak rumah tapi? Bukan, ini rumah biasa. Rumahnya nggak sini lagi. Ini sudah Loh? sama rumah ini. Oh maaf, ibu sini sebentar. Oh iya. Oh dulu nama PT, ini tempat PT dulu betul? Iya. PT Margahayu betul? Iya, tapi ini sempat ya Mas ya. Saya 15 tahun ngontrak di sini. Kemudian digerebek polisi. Loh? Kok ada polisi maksudnya? Iya. Bukannya PT Margahayu itu yang penyalur jasa TKW? Bukan, dia itu suka nipu Mas. Kalau TKW ditipu. Ada tangan di sini. Akhirnya bosnya kabur. Enggak, ibu sini sebentar, ibu kita mau ngobrol, bu. Ini kita di Antv, bu. Iya. Ibu sekarang yang tempatin di sini. Iya. Ibu yang punya rumah ini. Iya. Dulu PT Marga itu sewa kontrak. Iya, kontrak selama setahun. Mas. Oh kontrak setahun. Iya. Nah emang penyalur jasa TKW. Iya. Mungkin dia ilegal kali Mas. Kenapa sudah habis? Iya waktu itu tutup mas, digerebek sama polisi. Kenapa? Karena nipu para calon TKW mas. Jadi gini bu, ini Fatima. Iya. Dia nyari ibunya. Oh, iya. Ibunya katanya pernah ngelamar di PT Margahayu ini, jadi TKW. Iya. Nah ini fotonya, mungkin ibu pernah lihat nih. Ibu pernah lihat nggak wanita ini, ibu-ibu ini? Oh, kayaknya bisa ke polisi nih, para TKW itu dipulangkan semuanya. Tapi kayaknya ada salah satu TKW yang nginep sini 3 hari. Ada salah satu TKW yang tinggal di tempat itu karena dia nggak tahu mau pulang kemana dan dia nggak tahu harus tidur di mana. Tadi ibu bilang digerebek polisi, terus ada Iya. sebagian dipulangkan. Salah satu ada yang nginep di sini selama 3 hari. Ada yang nginep di sini? Bentar, ya, terus? Yang nginep di sini, maksudnya ibu kenal sama orang ini? Iya, Orang ini yang nginep di sini? Iya. Oh nginep di sini? Iya. Mama Itu kamu ibu dong. saya, Bu. Namanya Ibu Mariam bukan? Iya, Bu. Benar. Ternyata TKW itu namanya adalah Ibu Mariam. Fotonya sama persis dengan yang di bawah Fatima. Fatima kaget nangis di situ. Oh iya, udah nginep sini. Ibu tahu ibu saya di mana enggak, Bu? Ibu. Dia sempat pamit pergi waktu itu. Katanya dia mau mencari saudaranya di Depok, Sawangan. Bu, itu kan terakhir berarti mereka ini semua ditipu. Iya. Nah, itu uangnya dikembalikan nggak sama polisi? Itu kan sempat ketangkap polisi kan? Iya. Terus kembalikan nggak uangnya? Kayaknya enggak deh, nggak dikembalikan. Ya Allah, Pak, itu uang ibu minjam Nggak dikembalikan lagi. dari saudara. Uang ibu itu minjam. Lu kasihan banget nih masih masuk TKW-nya dong ibu. Makanya PT Terus itu gimana? nggak menipu itu, kan dikembalikan, langsung dipulangkan. TKW-nya dipulangkan. Tapi ada salah satu itu, Ibu Mariam itu yang tinggal di sini. Ibu Mariam itu yang ini tadi? Iya. Dia tinggal di sini? Ah, iya, selama Emang 3 kenapa hari. tinggal di sini? Iya, Emang dia- kenapa? Nggak punya uang atau gimana? Iya, dia karena uangnya kan ditipu sama PT Mar itu nggak dipulangkan. Ya Allah, ibu kenapa? Sekarang ibu saya di mana, Bu? Waktu itu sempet, dia itu minta pamit sama saya. Kata Kemana? sama saudaranya. Kemana, Bu? Di Sawangan Depok, itu Sawangan Depok, dekat ruko pinggir jalan. Nama ibunya siapa? Ibu Marti. Ibu Marti. Dia minta saudaranya Ibu Marti dia. Dapat kabar akhirnya Ibu Mariam ini datang ke Depok. Dibantu sama Ibu Marti katanya. Siapa Ibu Marti? Kondisi ibu saya gimana, Bu? Nggak tahu dia pokoknya pergi aja nggak pamit sama saya. Dia mau cari saudara itu aja yang dia bilang. Dia nggak bilang apa-apa lagi. Mau mencari saudaranya Ibu Marti. Kok ibu nggak mencegah ibu saya, Bu? Dia sekarang keburu-buru dia mau pergi. Mencari saudaranya pamit itu aja dia. Coba aja cari di daerah Sawangan Ya Depok udah, ya. yuk, Kak. Di ruko-ruko jalan ya. Ya makasih ya, Bu. Iya, iya. Banyak. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Makasih Bu ya. Terima kasih ya ibu. Kita harus cari ibu. Iya Fatima, iya. Ya, jadi gini, ini kan ibu kamu kan Iya, kamu waktu tenang di dulu ya. sini. Dia kan uangnya udah hilang atau kemana. Terus dia tiba-tiba ke Depok, dia pakai uang siapa? Pasti ada yang bantuin juga. Iya, siapa yang jemput ya? Iya, coba dari sini ke Depok lumayan jauh loh. Iya, ini kan di daerah mana? Iya, Jakarta Pusat, Kemayoran. Nah, Kemayoran ke Depok kan jauh. Ibu kamu uangnya nggak punya. Pasti ada yang nolongin. Atau mungkin, ya nggak tahu. Saya nggak tahu, Kak, siapa yang nolongin ibu. Saya juga nggak punya saudara di sini. Siapa ya Ibu Marti itu ya? Saya juga nggak kenal Kak dengan Ibu Marti.
Ayo Kak, sekarang kita cari ibu saya. Kita ke tembok. Ya, di sini ya kita ke mana ini ada Albar nih. Bro, Ya, bro. ini mana tempatnya, Bu? Rumahnya ini. Oh, ini. Oh, betul nanya-nanya di sini. Bu Marti ya? Bu Mati, tapi kayaknya Bu Mati nggak ada, bro. Hah? Tapi rumahnya lama tuh sudah. Yang mana sih ini atau ini sih? Ini kontrakan atau apa ya? Hah? Oh, kontrakan semua. Coba kita tanya dulu ya. Sampailah kita di tempatnya Ibu Marti. Alamatnya sama, nomornya sama, RT RW-nya sama. Nah, pas kita ketok pintunya, ternyata itu adalah pemilik kontrakan. Rumahnya pemilik kontrakan dan yang keluar adalah pemilik kontrakannya langsung. Assalamualaikum. Misi. Ya, Ibu, maaf Ibu. Ya Ibu. Mau tanya ini benar rumahnya Ibu Marti, Bu? Oh, bukan. Bu Marti. Oh, bukan? Iya, Bu Marti kontrak di sebelah sana. Oh, udah kontrak. Sebelah mana, Dia Ibu? di kontrak di rumah saya. Oh, rumah Ibu. Iya. Di sebelah mana? Rumahnya di sebelah sana. Tapi udah lama nggak di sini. Yang gelap ini kan, Pak? Iya, tapi udah lama nggak di sini. Oh, udah nggak kontrak lagi? Iya. Sekarang kemana Ibu kontraknya? Nggak tahu deh. Mereka kan udah cerai. Maksudnya? Bu Marti tuh udah nggak tinggal di sini lagi. Mereka udah cerai. Marti cari sama suaminya? Iya, sama suaminya. Oh iya, tapi sebenarnya Ibu gini Bu, kita mau nanya. Dulu itu waktu Bu Marti kontrak di situ, dia bawa temen nggak namanya Bu Mariam? Bu Mariam. Ada fotonya nih, coba nemu. Oh, iya ada. Iya, katanya Bu Marti ini ajak Bu Mariam tinggal di sini katanya. Ibu Mariam itu memang tinggal di kontrakannya Ibu Marti. Mereka tinggal di sana. Dan inilah yang menyebabkan pokok permasalahannya. Iya Bu, itu ibu saya. Ibu kenal nggak? Oh, ini Bu Mariam yang ini? Iya. Ibu kenal? Saya tahu. Gimana kondisinya, Bu? Sehat dia, Bu? Saya kurang tahu juga sih, tapi saya tahu dia kerja di mana sekarang. Enggak, ini maksudnya Ibu Mariam ini kan, Bu? Iya, Ibu Yang Mariam diajak ini. tinggal sama Bu Marti? Iya, yang Tinggal di dulu kontrakannya? Iya. Nah, terus sekarang kemana? Tapi semenjak Bu Marti pisah sama suaminya, Bu Mariam udah nggak di sini. Dulu tuh Bu Marti nggak benar dia. Maksudnya? Suka kelayakan malam. Dengan kedatangannya Ibu Mariam di tempat kontrakannya Ibu Marti dan Ibu Mariam ini sering keluar malam. Sering pergi nggak tahu nggak jelas kemana. Dandanannya menor, berangkat malam sampai pagi dan sering diantar jemput sama mobil-mobil mewah yang berbeda-beda. Maksud ibu saya apa? Ya nggak tahu, saya melihatnya mereka pergi malam. Mereka, jadi Ibu Mariam juga diajak? Iya, Bu Marti dan Bu Mariam suka pergi malam. Yang antar jemputnya mobil gonta-ganti. Cowoknya juga gonta-ganti. Ya itulah, makanya suaminya suka marah-marah. Akhirnya mereka cerai deh. Gua bingung di situ waktu pemilik kontrakannya cerita. Kerja apaan ya malam-malam? Setiap malam hampir keluar, Mas. Bahkan dijemput bolak-balik mobil mewah. Makanya suaminya cemburu. Ributlah sama suaminya. Akhirnya Ibu Marti sama suaminya cerai gara-gara Ibu Mariam. Masa sih ibu-ibu seperti itu? Ya, saya nggak tahu. Saya melihatnya cuma seperti itu. Mungkin itu bukan ibu saya, Bu. Saya nggak tahu emang seperti yang di foto itu mereka itu Bu Mariam dan Bu Marti. Gak mungkin ibu saya kayak gitu, Bu. Saya nggak tahu karena yang saya lihat seperti itu. Emang dia kerja apa, Bu? Saya nggak tahu. Terus sekarang di mana keberadaan ibu saya, Bu? Yang saya tahu sih kerja di komplek depan sini. Kalau nggak salah di rumah Ibu Mega. Di rumah Ibu Mega? Iya, di Jadi komplek pembantu depan rumah tangga sini. maksudnya? Sepertinya seperti itu sih. Jadi semenjak Ibu Marti sama suaminya ini cerai, akhirnya Ibu Mariam ini pindah kerja di tempatnya Ibu Mega. Sebagai apa?
ternyata dia kerjanya cuma sebagai pembantu rumah tangga. Ibu, tolong ibu saya di mana, Bu? Tolong, Bu. Ibu kamu kerja di perumahan seberang sana. Di perumahan Melati Indah. Ayo Kak, sekarang kita cari Kak ibu aku, Kak. Cari dulu, Kak. Ayo, Kak. Ya, Ibu, makasih Ibu, banyak, terima kasih ya, Ibu, ya. Maaf Ibu ya, mengganggu Ibu ya. Nangis di situ klien kita. Masa sih Mas, ibu aku seperti itu Mas? Masa sih Mas, ibu aku menjadi perusak rumah tangga orang Mas? Kerja apa Mas ibuku Mas? Kerja apa? Jadi ibu aku sekarang gimana ya, Kak? Kata ibu itu tadi, jadi perempuan apa sekarang ibu aku kerja malam-malam? Ya kita juga nggak tahu kerja apa kalau malam-malam itu. Pelan-pelan aja jalannya. Ya kalau kita berpikir secara logika pasti kerja malam-malam ya. Ya bisa aja kerja di kafe mungkin. Coba kamu mending sabar dulu aja ya. Ya mungkin orang berpikir kerja malam-malam dijemput ganti-ganti mobil ya mungkin negatif. Cuman kan kita belum pasti kebenarannya. Ya kita harus cari tahu dulu. Ya. Banyak doa aja mudah-mudahan beritanya nggak benar ya. Iya. Tapi sekarang aja yuk, Kak. Kompleknya kan deket. Ayo, Kak. Iya, yuk kita sambil cari alamatnya lagi ya. Tim coba survei, coba cek kebenarannya. Kita menuju ke rumahnya Ibu Mega. Misi. Yuk. Ini rumahnya nih. Misi. Permisi. Bu Mega ya? Iya, Bu Mega. Ada bel nggak? Ada bel nggak? Nggak ada. Sampai di depan rumahnya Bu Mega, rumahnya besar sekali. Tapi gelap. Misi, nggak ada orang Ini bener nggak sih? Katanya sih bener, kata Albar tadi. Kok nggak ada orang ya? Ada orang ini. Salah kali Albar. Gimana sih, Bar? Alamatnya emang bener di sini, Jalan Melati kan, di Komplek Melati maksudnya. Udah bener alamat, RT RW-nya bener. Udah Ini bener. dari tadi kita teriak-teriak nggak ada orang. Gelap juga nih. Iya gelap. Coba Coba kita tanya aja deh. Itu ada warung tuh. Nah, yaudah yuk. Coba sih. Tahan. Gue sama Albar bilang, Bar bener nggak di rumahnya? Bener bro. Loh kalau emang ternyata bener alamat rumahnya, RT RW-nya, nomornya juga bener. Nah terus kemana Ibu Meganya? Gue panggil-panggil berkali-kali, orang nggak ada yang keluar. Sampai akhirnya kita tanya ke tetangga-tetangga. Bu, permisi Bu. Iya mas, ada apa? Iya. Numpang nanya Bu. Ini rumah yang gede ini Bu. Ya rumah gede gelap ini. Ini rumahnya. Bu Mega. Iya rumah Ibu Mega betul. Tadi saya panggil-panggil nggak ada orangnya Bu. Oh, Bu Mega sama suaminya udah 5 hari ini ditahan polisi. Hah? Iya. Tahan polisi. Iya. Terus karena dia kasus penyiksaan. Penyiksaan. Iya, nyiksa pembantunya nih. Nyiksa pembantu. Iya, nyiksa pembantunya sampai Pembantunya? pingsan gitu. Loh, ya Ibu Mariam itu. Iya kayaknya. Ibu itu ibu saya, Bu. Ibu, Kalau nggak Nggak salah. nyiksa pembantu sampai pingsan-pingsan. ibu saya di mana? Terus ditangkap polisi. Iya, udah 5 hari ini mas. Jadi astagfirullahaladzim, berarti parah dong sampai tangkap polisi ini Bu. Sabar deh. Enggak gini Bu, ini anaknya loh. Anaknya pembantu itu Ibu Mariam. Bener nggak sih, Bu? Coba foto kamu mana? Foto ibunya mana? Enggak, coba dicek dulu deh Bu, ini salah nggak sih Bu? Iya benar mas, ini Mbak Mariam. Waktu kita tunjukkan fotonya, kaget pemilik warung. Loh, ini kan Ibu Mariam, pembantu rumah tangga yang kerja di Ibu Mega, yang kemarin disiksa, dianiaya sama majikannya. Ibu saya, Bu. Ibu saya Sabar, di sayang, mana, sabar. Bu? Nah terus sekarang Ibu Mariamnya di mana Pak? Itu diamanin sama Pak RT kemarin. Diamanin sama Pak RT, ditolong sama Pak RT? Iya. Dibawa ke rumah sakit nggak? Kurang tahu dibawa apa enggaknya sih. Dibawa ke rumah Pak RT kemarin mas. Di mana rumahnya Pak RT Ibu? Di pondok situ mas, coba deh. Namanya siapa Ibu? Pak RT siapa? Pak RT Darun. Darun. Pak Darun. Coba. Tuh di sebelah sana. Iya, untuk satu coba aja tanya Pak. Ayo, Pak.
Dia syok di situ, dia lemas di situ. Langsung dia jatuh pingsan di situ. Ya kenapa ini? Albar, tolong dong. Albar, jangan dong. Siapapun orangnya, kalau ngeliat orang tua kita disiksa, dimaki-maki sama orang lain, kita akan marah semarah-marahnya. Tapi ini yang terjadi. Ibu Maryam ini disiksa sama majikannya hampir 5 hari coba. Dipukulin, dihajar, badannya memar semuanya. Sampai polisi datang, warga datang melaporkan ke polisian. Minum dulu, Dek. Minum dulu. Fatimah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kayak Fatimah, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Kak. Hah? Pusing kepalanya? Iya, tadi sempat pusing, Kak. Udah makan belum? Belum makan? Oh, belum makan, Chris. Aduh. Chris, tolong cari makan, Chris. Ibu, Kak. Ibu di mana, Kak? Iya, tunggu sih. Kamu lagi kayak gini loh. Kamu makan dulu ya. Gak usah, Kak. Kita langsung cari ibu aja sekarang. Ya, kamu tunggu sini dulu, ya. Iya, biar dia istirahat dulu. Jangan banyak pikiran macam-macam, ya. Nanti kita kabarin kok. Ini aku mau ke PRT dulu ya. Iya. Ya, makan dulu, Chris. Makan dulu. Kasih makan ini. Aduh, kasihan ini, Chris. Ntar kasih makan, Iya, Chris. biar makan dulu ya. Ya, Bu, ya. Titip dulu, Bu, ya. Iya. Lurus aja ya Mas ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi dengan Pak RT. Iya betul. Ya, Pak Darun ya? Iya, saya Mandela, Pak. Ini Albar. Pak RT, ini saya mau nanya, Pak RT. Dulu ada kejadian, kurang lebih 5 hari yang lalu di rumahnya Ibu Mega. Ada kejadian penyiksaan pembantu, betul itu Pak RT? Iya, betul. Betul. Dan pembantunya namanya Ibu Maryam. Oh iya, betul. Betul. Nah, katanya Pak RT sempat membantu untuk mengamankan Pak Ibu Maryam Nah, itu. itu ceritanya Bu Maryam itu sempat kabur dari rumah Bu Mega. Katanya di sana disiksa. Bahkan seminggu nggak dikasih makan. Seminggu ada sih makan. Kasihan dong. Ini katanya disiksa. Disiksanya seperti apa Pak RT? Luka-luka nggak badannya dia? Kalau kata dia sih disekap, dipukul. Disekap itu. Memar semua. Di tangannya kelihatan begitu. Oh, kelihatan. Astagfirullahaladzim. Gimana keadaannya Ibu Maryam? Udah baikan belum? Gue tanya sama Pak RT. Ternyata Ibu Maryam, ya, setelah dianiaya, disiksa, digebukin sama majikannya, dia diselamatkan sama Pak RT. Nah terus dia kabur di sini sama Pak RT dibantu. Ya kita bantu, kita kasih makan lah sekedarnya. Kasih makan. Nah sekarang mana Pak RT? Bisa ketemu nggak? Sekarang dia kemarin sih di sini 3 hari. Dia pamit lagi katanya ke saudaranya yang ada di Jati Asih. Sudah Jati Asih? Yang katanya Bu Ani katanya. Bu Ani Jati Asih? Iya. Dijemput saudaranya. Mau ke sana sendiri. Mau ke sana sendiri. Dia fresh lagi dan akhirnya dia minta tolong sama Pak RT. Dia pamitan mau ke tempat saudaranya yang ada di Jati Asih, Bekasi. Namanya Bu Ani. Di Jati Asih di mana sih Pak? Di Jati Asih, Bekasi. Jadi Bekasi, di mananya letaknya nggak tahu? Jati Asih, Bekasi. Iya. Ibu Ani ya? Yang saudara yang namanya Bu Ani itu yang Bu Ani. dekat pom bensin Dekat katanya. pom bensin ya. Patokannya. Coba kita ke sana aja. Gitu. Ntar Abang coba ngecek dulu aja Pak. Oke Pak ya kalau gitu. Oke, sama-sama. Iya, Assalamualaikum Pak. Ya, Bro, kalau bisa cari sekarang aja Bro. Iya langsung. Ya kalau nggak ketemu ya besok ya. Kalau nggak ketemu sampai besok nggak apa-apa. Coba dicek malam ini dulu ya. Iya langsung. Oke ya, ntar kabarin ya. Gimana kondisinya? Mendingan nih Mas. Udah kok, Hah? udah lumayan banyak nih makannya, udah Lumayan banyak? udah sisa dikit udah dari tadi. Misi Bu. Ya, udah makan dulu yang tenang ya. Ibu, Pak, ibu aku di mana? Aku kangen sama ibu, Pak.
Berarti Iya. keadaan ibu dia tuh nggak ada cacat fisik atau apa luka-luka, nggak ada amannya. Ya, waktu di rumahnya Bu Mega itu sempat digebukin. Ya. Cuman kan alhamdulillah gitu loh. Dia ditolong sama warga di sini, sama Pak RT sempat dilindungin juga, dirawat sampai RT di rumahnya. Alhamdulillah udah baik kan. Dan ternyata dia malah ini minta izin ke rumah saudara kamu, Ibu Ani katanya. Nggak ada kak, saya Nggak kenal Bu Ani? nggak Kok akunya saudara kamu ya? nggak punya saudara Sama yang sekali? namanya Ibu. Nggak ada kak. Ya mungkin kita nggak tahu, mungkin temennya atau Saudara apa. jauh kali mungkin. Iya, kamu mungkin nggak tahu mungkin. Nggak kak. Nggak ada ya? Nggak. Tapi nggak apa-apa, Albar udah ngecek ke sana kok. Nanti kita udah tinggal. ke sana, Albar? Iya, Albar udah ke sana. Kalau misalkan malam ini nggak dapat informasinya, kita lanjut besok. Iya. Kamu makan dulu ya, ini masih banyak makanannya. Habisin dulu aja nih. Ya. Kak, aku mau ketemu ibu sekarang kak. Iya, tapi kan harus sehat juga dong kondisinya, jangan udah begini ya sambil makan yuk. Ya makan dulu makan. Keesokan harinya Albar ngasih tahu kita, ayo Man, gue dapat alamatnya. Alamat rumahnya Ani, Ibu Ani yang katanya saudaranya. Langsung kita menuju ke sana, ajak klien kita. Ibu, permisi Ibu. Rumahnya Ibu Ani mana Ibu ya? Yang ujung ini kan? Ini ada pohon. Oh ini ya? Oh ini. Makasih Ibu. Makasih ibu ya. Ini pagar hitam ya katanya. Misi. Nah pas sampai rumahnya Ibu Ani. Permisi. Ya Ibu. Maaf, rumahnya Ibu Ani? Iya benar. Kok ini ada kamera-kamera gini sih? Iya maaf Ibu, kita dari Antv. Ini dengan siapa ya? Maaf, dengan siapa ini? Mbak Saya siapa? Lira anaknya. Oh Lira, iya saya Mandala. Ini kok gini, ada apaan sih? Enggak, iya kita dari Antv. Mau ketemu sama Ibu Ani bisa? Oh ibu saya nggak ada mas, lagi pergi. Mau pergi? Nah, sama Mbaknya aja ngobrol sebentar bisa Mbak? Enggak ada apa-apa kok ini, tenang aja. Oh, nggak apa-apa Mbak, santai aja. Ya, maju santai aja. Sini. Iya. Ya, sini Mbak, ngobrol sebentar ya. Enggak, jadi gini Mbak, ini kita mau nanya sebenarnya ini namanya Fatima. Iya, Mbak. Ya, kita mau bantuin dia nyari ibunya. Loh, kok kesini? Iya, katanya ibunya main ke rumah saudaranya. Ini saudaranya namanya Ibu Mariam. Bukan mas. Saya nggak kenal malah sama Mariam. Bu siapa? Mariam? Iya itu. Dengan darah juga nggak ada kok. Kok ngaku-ngaku sih? Enggak, Jadi katanya, gini mas. katanya tinggal di sini sama ini ini saudaranya, saudaranya, Ibu Bu Ani Ani kan? Jadi gini mas, dia memang waktu itu tinggal di sini. Tapi udah nggak ada. Ngapain di sini cuma ngerepotin doang? Jadi gini, ibu saya itu punya saudara di Depok. Dan nggak tahu kenapa bisa kenal sama ibu Mariam itu, dibawalah ke sini. Ya karena ibu saya orangnya baik ya, kasihan katanya dia tuh dipukulin. Saya juga nggak tahu deh gimana ceritanya, dibawalah ke sini. Ya tinggal di sini berhari-hari gitu kan. Ya sehari 2 hari oke lah, makan gratis. Nggak apa-apa gitu kan, namanya nolongin. Pahala juga kan ya. Tapi kok lama-lama ya gimana? Keadaan kita juga kayak gini, Mas. Marah anaknya Ibu Ani ini. Dia bilang, ibunya yang namanya Mariam ini tidak tahu diri, tidak tahu malu. Udah numpang ternyata, tapi tidak punya sopan santun katanya. Kamu gimana sih? Kamu kan anaknya. Ibunya kayak gitu tinggal di sini nggak punya otak banget ya? Mbak jangan seenaknya bilang ibu Kamu saya nggak jangan punya dorong otak. saya ya. Saya jelas marah lah. Ini rumah saya. Mbak tega banget tinggal sih. berhari-hari kan? Saya juga susah ya. Ibu saya Susah. diusir gitu aja. Ya mau Nggak punya gimana? perasaan banget, ya saya Mbak. bukannya pelit ya Mas ya, bukannya saya tega. Ya saya juga tahu orang pelit itu kuburannya sempit. Ya tapi gimana Mas? Keadaan saya kayak gini. Susah.
Mbak jangan nuduh ibu saya yang macem-macem Loh, dong. saya nggak nuduh macem-macem, cuma kan kenyataannya kayak gitu kan kamu nggak tahu. Kan saya yang ngerasain di sini, saya yang punya rumah ini. Saya tahu kelakuan dia kayak gitu. Nggak mungkin lah ibu saya kayak gitu, Mbak. kamu Sembarangan aja kamu Mbak ini ngomong. Gimana pun itu ibu saya, Mbak. Ya, justru kamu kan anaknya kan? Terus kenapa ibunya kayak begini, ha? Tinggal di sini. Ya makanya Ditunggu saya cari sama ibu tahu saya. sekarang. Salah saya gitu. Lah, kamu dong mikir gimana sih? Dari anaknya Ibu Ani ini kita korek pelan-pelan. Kemana sebenarnya Ibu Maryam ini? Saking jengkelnya anaknya Ibu Ani ini sampai dia bilang, Mbak nggak usah marah-marah, kalau Mbak marah-marah kan jadi malu tidak kamera kan? Makanya kita di sini kan mau nanya baik-baik sama Mbak. Kita malah mau minta tolong sama Mbak. Tolong kasih tahu informasi tentang Ibu Maryam. Ya kalau emang kenyataannya Ibu Maryam membebankan keluarga ini ya mohon maaf sebelumnya. Kita nggak tahu gitu loh. Ini anaknya cuma pengen ketemu sama ibunya Mbak. Kalau Mbak nolong kita alhamdulillah. Ya kan? Sebelumnya maaf ya Mas ya. Saya terpaksa ngusir ibu itu. Ngusir? Iya, saya usir. Mbak usir? Mbak tega banget sih, Mbak jahat banget. Ngusir ibu saya gitu aja. Loh, kamu kok ngomong saya tega? Kalau saya tega, saya nggak bakalan nampung ibu kamu di sini kan sampai berhari-hari. Ya tapi Mbak jahat walaupun banget. keadaan saya susah, kamu jangan. Kamu yang sopan sama orang tua. Ya, Mbak, kamu ya. kan mandang saya, hah? Anaknya aja begini, gimana ibunya? Mbak kenapa jadi marah-marah sih Mbak? Kan kita sih cuma mau minta tolong. Ya saya nggak terima dong Mbak, dia dorong-dorong saya. Emang saya apaan? Ya, Ibu saya juga susah. Iya Mbak yang tenang. Tapi ibunya dia nih, ibunya dia nggak punya pikiran. Hah? Kesel saya Mas, saya udah nahan nih Mbak. Mas. Ya udah Mbak, saya minta maaf ya atas semua ibu saya lakuin di sini. Kalau Mas mau tahu ya. Iya Mbak, saya cuma mau nanya Mbak. Ini mohon maaf sebelumnya. Kita nggak mau ngajak ibu di sini Mbak. Cuma saya mau tanya di mana ibunya sekarang. Saya udah usir Mas dan Gimana? saya juga nggak tahu. Mungkin kayaknya udah jadi gelandangan di jalan. Kalau Mas mau cari, silahkan cari. Mungkin ada di sekitar sini. Saya juga nggak mau tahu lagi. Nggak mau pusing Mas sama dia. Udah ya Mas ya. Ini apaan sih kamera? Ih malu-maluin aja ah. Begitu dapat informasi dari anaknya Ibu Ani, kalau Ibu Maryam ini diusir dari rumahnya dan sekarang ada kemungkinan di jalanan, kaget di situ. Kalau ada apa-apa gimana coba? Takutnya Ibu kenapa-kenapa. Kak, ibu gimana Kak? Ibu jadi gelandangan sekarang. Iya, tapi mah kita masih omongan doang dulu. Tapi bisa aja. Astagfirullahaladzim. Masih ada di sini sih Mas, Mbak. Mas, ini kan rumah saya, ini daerah orang. Saya mohon Mas, kalau pergi, saya nggak enak sama lingkungan sini. Iya, di kamera-kamera. Iya, Mbak, maaf ya Mbak ya. Ini saya kalau bawa di orang nih ya, ini anak nih nggak sopan ya. Saya nggak suka sama dia. Pergi nggak kamu? Iya. Ganggu. Maaf Mbak ya. Kalau masih ada tuh Mas. Iya. Kecil aja nggak sopan banget loh, nggak saya. Saya juga enggak. Ya Mbak, ya Mbak. Sabar Mbak. Dia nggak tega ngeliat ibunya turun ke jalanan. Ngapain Mas ke jalanan? Kalau ada apa-apa gimana coba? Takutnya Ibu kenapa-kenapa. Masa ibu dibilang jadi gelandangan kan kasihan Kak. Ibu di mana kamu? Ibu di mana kamu? Coba kita nanti coba telusurin daerah sekitar. Ya katanya tadi di jalanan, di jalanan apa ya? Kita coba tanya orang-orang sini. Kan, coba tanya dari orang-orang sini. Maju dikit Pak. Ya, jadi ibunya ini katanya diusir dari rumah ini. Ibunya diusir katanya nggak tahu jadi gelandangan atau apa. Coba cari ini. Sabar ya. Kita sambil
jalan sambil cari ibu kamu ya. Kita cari. Akhirnya nggak lama kemudian, setelah kita coba cari dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tanya sama pedagang, tanya sama pengamen, tanya sama orang lewat, tanya sama ibu-ibu yang ada di sana. Kita semua nyebar di daerah itu, nyebar di mana keberadaannya nih, di mana keberadaannya nih, kita sebar di sini. Kita coba tanya-tanya di pasar situ ya. Iya. Yuk. Nanya-nanya ini mungkin, Pak, maaf Pak, ada yang kenal ini nggak Pak? Ibu ini Pak? Mungkin pernah lihat nih Pak. Mana tinggal di mana? Enggak, dia ini apa? Ya mungkin jadi pedagang asongan di sekitar sini atau mungkin jadi apa kita juga nggak tahu. Tapi Pak. lama terakhir di sini gitu? Iya, dari sini sepanjang ini katanya ke pasar sini. Kita lagi nyari ini Pak. Kalau yang lebih besar tuh ada pasar di situ, Pasar Timbul namanya. Apa Pak? Di situ Pasar Timbul. Pasar Timbul? Iya. Oh iya, makasih Pak ya. Iya. Kalau ini kan masih baru pasarnya itu. Jadi besar di sana itu Timbul. Sama lagi. Iya. Makasih Pak. Iya. Pas kita cari di mana keberadaannya Ibu Maryam, tanya dari satu orang ke orang yang lain, sampailah kita di sebuah pasar di situ. Dan waktu di pasar itu, klien kita ngeliat. Kak, kayak ibu aku itu ya Kak. Mana? Mana? Itu Kak, ibu. Ibu kenapa jadi kayak gini? Nah, ibu gagal jadi TKW. Uang ibu habis semua. Ibu terlunta-lunta. Ibu kenapa nggak ngabarin Bu? Kamu maafin ibu ya, Bu. Ibu tahu aku mau dijodohin sama mama bapak jahat Bu. Dia peluk ibunya erat-erat. Dia bilang, ibu jangan pergi, ibu. Jangan pergi, ibu. Ibu malu. Lihat keadaan ibu kayak gini. Lihat. Gimana pun ibu harus tua. Ibu kangen sama kamu, nak. Dikasih ibu Ibu, aku juga kangen sama ibu. Ibu kangen sekali. Ayo ibu, kemana aja ibu selama ini? Kenapa ibu nggak pernah pulang? Kenapa ibu nggak pernah nurut? Itu yang terjadi. Ibu jangan pergi lagi ya Bu. Ayo kita pulang Bu. Aku sayang ibu. Aku kangen sama ibu Bu. Ibu. Ibu juga kangen sama kamu, nak. Kamu gak malu punya ibu kayak begini? Ibu tetap ibu aku yang aku kenal. Ayo ibu kita pulang sekarang.
Ibunya syok lihat anaknya datang jauh-jauh dari Lampung ke Jakarta. Ibunya kaget, ibunya juga bingung sekarang ini. Ibunya bingung. Dia nggak berani pulang karena semenjak pengen jadi TKW itu dia gagal, uangnya habis. Dia pengen pulang juga malu, nggak dapat apa-apa. Akhirnya dia berusaha untuk merantau. Ayo Bu. Ini apa? Ya, saya cuma bantuin dia. Ini siapa? Udah nggak apa-apa Ibu. Ini anak saya. Ibu, kita cuma bantuin kok Ibu. Ibu pulang aja nanti ya. Ya, Ibu pulang nanti. Makasih ya. Jaga anaknya baik-baik. Ya, jaga. Makasih, Mas. Makasih ya, Mbak. Siapapun pasti nggak akan tegang lihat ibu kita harus menderita seperti itu. Siapapun anaknya pasti nggak akan kuat ngeliat ibu kita menjadi gelandangan seperti itu. Kalau bisa sebagai anak kita akan berusaha mati-matian untuk menjaga ibu kita, untuk merawat ibu kita. Nggak akan ada anak yang mau melihat ibunya menderita. Kita juga nggak akan tahu kan kehidupan kita ke depannya gimana. Jadi ini pelajaran buat kita kalau jangan mudah percaya sama orang. Ya, harus lebih berhati-hati. Ya. Info-info yang beredar kadang malah menyesatkan, belum tentu benar. Ya. Kita harus cross check kebenarannya. Ya mudah-mudahan kita berharap Fatimah bisa berkumpul sama ibunya. Ya. Bisa berkumpul sama keluarga yang ada di Lampung ya. Yang pentingnya mereka kembali ke Lampung, ya bekerja di sana itu lebih baik daripada harus ke Jakarta tanpa usaha yang jelas. Enak kalau pegangan kita adalah agama, tapi kalau pegangan kita cuma dunia, ya pegangan kita cuma materi, akhirnya apa? Kalang kabut, kacau, berantakan, dan akhirnya cerai mereka semua. Bagaimanapun juga jangan jadikan anak sebagai korban perceraian kalian. Jangan jadikan anak sebagai pelampiasan kalian untuk mencari rezeki. Jangan, karena pada dasarnya anak adalah segala-galanya buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.